Hai guys, ketemu lagi sama aku di sini biasa ngevlog tempat kerjaan karena ada waktu sedikit aku gunakan gitu. Aku mau cerita guys, tadi aku ketemu sama orang di bawah di tempat parkir sana. Terus apa sih simple talking gitu loh, jadi basa-basi gitu ya. Tapi capek gitu guys, dianya nggak nyambung karena nggak tahu kenapa dia diajak komunikasi nggak nyambung, akhirnya tuh pembicaraan kita nggak ketemu gitu guys. Jadi ya begini, apa, ada orang, maksudnya kita basa-basi ngobrol, ternyata yang diajak ngobrol nggak bisa nyambung. Itu gimana guys? Aku jadi garu-garu kepala gitu karena ini gimana sih, maksudnya dia juga lagi marah-marah gitu guys karena dia nggak setuju adanya situasi saat ini. Terus aku sedikit kasih positive thinking gitu ya, maksudku ya kita marah-marah tuh nggak ada artinya gitu loh, apalagi salahkan satu sama lain gitu guys. Lalu pembicaraan kita cukup ya mungkin 5 menit gitu ya, nggak nyambung guys. Jadi aku pikir-pikir ini ngomong sama orang yang nggak nyambung itu capek gitu guys ya. Makanya aku bilang, walah ini diajak ngomong kok kayak kadrun. Padahal dia ngajak ngomong gitu guys. Terus aku pikir ini dikasih apa namanya positive thinking, dianya tetap aja ngomel kayak kadrun beneran gitu guys. Terus aku masuk ke sini masuk di tempat aku kerja, aku jadi ketawa sendiri gitu guys, karena yang namanya kadrun itu berkeliaran gitu ya. Kadrun itu gini loh guys, sepengertianku kadrun tuh binatang apa ya namanya, yang ya kadrun lah gitu, binatang kecil yang suka di belantara gitu guys. Sebenarnya enggak negatif sih, tapi kenapa orang selalu sebut kalau ada sesuatu orang yang ini yang nggak nyambung gitu ya, selalu dibilang kadrun gitu guys. Ya tadi maksudnya ya itu pembicaraan tadi kayak aku merasa angin lalu gitu guys. Jadi sekali lagi saat ini emang banyak orang stres, tapi kebanyakan ya itu tadi, sekali lagi stresnya itu dibikin sendiri gitu loh, karena ya memang situasinya nggak enak gitu ya. Tapi ya sudahlah, terima apa adanya, karena kita mau ngotot seperti apa, mau bagaimana, mau melawan siapa gitu loh, mau jadi jagoan seperti apa, mau lawan pemerintah, mau lawan teman-teman, kan juga nggak bisa. Karena apalagi kalau kita sebagai kelompok kecil gitu ya, ya mau berswearan, maksudnya mau protes seperti apa ya silahkan, tapi kan pertanyaannya dianggap apa enggak gitu loh. Makanya kan sekali lagi aku bilang sama dia tadi, ya udahlah jangan terlalu ngotot gitu loh, karena masih pagi guys. Aku baru keluar dari mobil, maksudnya dia juga ya, kita sama-sama ketemu masih gelap gitu di luar ya. Dia udah ngotot duluan, katanya bla bla sana bla bla sini, pokoknya aku nggak bisa merinci satu persatu apa yang dia bilang gitu. Terus aku cuma kasih tahu ya kita mesti positive thinking gitu ya. Tapi toh ternyata ya itu tadi nggak nyambung gitu guys. Nggak nyambungnya karena dia dibikin stres sendiri gitu loh, semuanya ya, semuanya dipersulit sendiri gitu. Umpamanya memang kita diharuskan kalau masuk harus
cuci tangan dulu, harus pakai masker, tapi dia protes gitu. Terus memang dia ada posisi gitu di perusahaan ini, dia mau menunjukkan bahwa dia punya posisi, terus dia mau melawan gitu sama pemimpinnya dia lagi gitu ya. Cuma maksudku di sini, kenapa sih kok cari stres sendiri gitu loh. Aku cuma kasih pemasukan sama dia tadi, maksudku ya wes lah, kita ngalah gitu loh, sabar, karena kita kan memang walaupun dia punya posisi, tapi kan dia masih punya atasan lagi gitu guys. Jadi dia nggak merasa puas lah adanya seperti inilah. Terus dia bilang, aku ini kan saya sih punya titel gitu guys ya. Terus wajahnya harus tutup, jadi aku kan nggak bisa menunjukkan bahwa aku ini kecantikanku hilang, ditutup lah ini itu. Aku ngasih pemasukan lagi positif, aku bilang ya tetap aja kamu tuh cantik, jadi nggak harus kamu merasa gimana. Sekarang memang situasi seperti ini, kamu mau menunjukkan sama siapa gitu loh. Sekali lagi kan dia maunya pamer gitu ya. Nah, orang aja saat ini sedang stres mikirin segala sesuatu. Lah ngapain kamu tuh kok pamer-pamer, pengen menunjukkan bahwa kamu tuh siapa gitu ya. Aku jadi kasihan gitu guys. Terus akhirnya ya udahlah, kita tidak ada pembicaraan yang memutuskan dengan baik gitu. Terus aku cuma bilang ya memang aku harus masuk, dia juga harus masuk. Ya udah, aku cuma bilang sampai ketemu lagi gitu ya. Tetap aja gitu guys, dia kayaknya nggak nyambung, nggak puas gitu ya. Terus aku pikir ya sudahlah, memang kalau ngomong sama orang yang nggak nyambung itu capek gitu guys ya. Jadi di sini membuang-buang tenaga yang tidak berguna. Makanya kalau orang yang nggak nyambung itu nggak perlu diajak ngomong guys, capek gitu. Karena apalagi dia merasa lebih tahu daripada semua orang gitu ya. Terus aku pikir ya sanalah, berdiri di melawan politik sana loh, daripada kamu stres sama orang lain gitu ya. Kalau udah tahu segala-galanya, lebih tahu daripada pemerintahan gitu ya. Maksudku aku tadi sudah ngomong seperti itu sih. Jadi ya sudahlah, maksudku janganlah ini merasa lebih tahu dari pemerintahan, dari orang lain. Ya, kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya gitu loh. Ya sudahlah, maksudku terima aja. Bukannya terima kita terus jadi kambing atau jadi domba gitu ya. Tapi kita sambil mikir gitu loh guys. Maksudnya kalau orang diem itu bukan berarti bodoh, atau orang yang ngalah itu bukan berarti dia kalah. Enggak lah guys. Dia diem itu berpikir, dia ngalah itu karena dia bijaksana gitu guys. Itu sih, tapi ya udahlah, karena tadi kita bicara dengan lain bahasa, jadi kalau nggak nyambung itu mungkin logis ya guys ya. Tapi kalau kita sesama bahasa nggak nyambung juga, itu namanya kebangetan guys. Ya kan? Iya, terus gimana guys ngadepin orang stres? Karena kebanyakan saat ini situasi udah stres, dibikin stres lagi, ditambah stres lagi. Jadi iya ya, akhirnya jadi kayak gadrun semua gitu. Karena kayak tadi aku bilang, diajak ngomong nggak nyambung, stres sana, stres ini. Terus kadang dia marah-marah sendiri gitu guys. Kan aku kerja di sini, jadi tiap hari aku lihat dia gitu ya, gimana dia stresnya, padahal stres itu dibikin sendiri gitu ya. Tapi ya gimana lagi guys, kita nggak bisa ngatur kehidupan orang lain gitu ya, karena itu ya haknya dia juga, mau dia hidupnya stres mau gimana.
mau pamer mau apa itu urusan dia kan guys. Jadi kita masing-masing di sini urusin kebun masing-masing gitu loh. Walaupun aku nggak punya kebun guys, aku tuh cuma punya balkon mini gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih guys, itu aku nikmatin aja karena apa yang aku punya ya itulah. Itu aja bukan punya aku guys, aku sewa gitu. Jadi aku koreksi lagi, itu aku sewa gitu ya. Tapi yang penting di sini aku bahagia, ada damai, nggak stres gitu guys. Karena buat apa ya? Hidup stres saat ini sudah banyak, maksudnya masalah gitu loh. Bukan masalah sih, situasi yang saat ini gitu guys. Minum jamu guys biar seger gitu. Jadi memang kita capek gitu ya kalau ngomong sama orang yang nggak nyambung pun akhirnya konslet karena apa ya, kebanyakan semua itu diambil baiknya untuk diri sendiri, untuk orang lain ya tidak peduli gitu ya guys ya. Itu namanya orang egoistis gitu, orang kadrun, orang nggak jelas, stres nggak karu-karuan gitu. Kita belajar gitu ya guys ya, apa untuk menguasai diri sendirilah gitu. Jadi jangan menghakimi orang lain. Orang lain mau apa, mau jungkir balik itu haknya orang lain. Kita nggak bisa gitu apa membatasi apa yang orang lain pikir, karena semuanya itu sudah porsinya masing-masing gitu guys ya. Mau dia gimana kayak ya nyantai aja gitu guys. Sekarang ini aku lagi istirahat guys, itu di luar mataharinya nyentrong banget ya ampun, sampai ini apa, sampai silau tuh di luar matahari ini. Mau bulan Desember kok masih sinar mataharinya terang gitu sih guys. Aku cuap-cuap saat ini gitu aja sih. Kadang-kadang ngerasain orang yang bercuap-cuap nggak jelas, marah-marah nggak jelas, emosi nggak jelas. Hidup ini dibawa nyantai gitu loh, jadi jangan terlalu tegang. Oke guys, ini nggak mau banyak panjang lebar, nanti susah dimengerti. Sampai ketemu lagi guys di vlog berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sebenarnya kalau sudah menonton wajib di like, di share, di komentari begitu guys. Terima kasih, sampai ketemu lagi. I love you, bye bye.